Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, Pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Yeskiel 44 ayat 15 tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Sadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Saudara yang terkasih, banyak orang dengan bangganya mengaku diri sebagai pelayan Tuhan karena merasa sudah terlibat di dalam berbagai pelayan dalam gereja. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Faktanya, tidak semua orang yang melayani Tuhan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Padahal syarat utama bagi seorang yang melayani Tuhan adalah hidup dekat dengan Tuhan. Betapa banyak pelayan Tuhan, betapa banyak orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja yang menjadikan pelayan di gereja hanya sebatas rutinitas saja, atau sekedar menyalurkan hobi atau mengembangkan talenta saja. Seringkali kita terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan pelayanan, tapi kita sendiri tidak pernah mau menyediakan waktu secara pribadi dengan Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan seperti Maria. Saudara, padahal Tuhan sangat rindu pada penyembahan kita. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan akan mendekat kepada kita kalau kita mendekat kepadanya. Yakobus 4 ayat 8. Tapi kita lebih senang bekerja di antara keramaian orang banyak di luar halaman dan tidak punya masa atau tidak punya waktu untuk dekat dengan Tuhan di tempatnya yang kudus. Dapatkah kita berkata seperti pemazmur berkata dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, sangatlah tidak mungkin seseorang yang melayani Tuhan jika ia hidup jauh dari hadirat Tuhan. Mazmur 65 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus.
Saudara yang terkasih, jadi jelas ada berkat besar bagi orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan, yaitu ia akan dikenyangkan dengan segala yang baik di bait-Nya yang kudus. Ada kemenangan, ada berkat, dan ada pemulihan. Yesaya 55 ayat 6 ingatkan kita bersama, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami hanya menjadikan pelayanan sebagai rutinitas saja, atau mungkin kami ingin mengembangkan bakat talenta kami saja. Tapi hari ini Tuhan, Engkau tegur kami, Engkau peringatkan kepada kami, supaya kami punya hubungan dengan Tuhan. Itu sangat penting dibandingkan dengan semua kegiatan-kegiatan pelayanan tanpa memiliki hubungan yang erat dengan Engkau, Sang Pemilik pelayanan. Lebih daripada itu Tuhan Yesus, biar hati kami selalu rindu untuk berjumpa, bersekutu dengan Tuhan dalam perjumpaan dengan Engkau. Dan hari ini Tuhan, biarlah selama waktu masih ada dan selama Engkau berkenan kami temui, biar kami selalu cari Tuhan dan berseru kepada Tuhan selama Engkau memberi perkenanan itu kepada setiap kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Saat ku lemah, hampir menyerah, Kau datang menguatkan hatiku. Dalam tangis pun ku tahu Engkau ada. Kasih-Mu Tuhan tak pernah meninggalkan. Tuhan, pegang tanganku, jangan biarkan aku jatuh. Bimbing aku di jalan-Mu, lewati lembah kelam. Tuhan, kuatkan aku, Kaulah harapan selama ku hidup. Ku perlu Kau setiap waktu. Tuhan, pegang tanganku. Saat aku lemah, hampir menyerah, Kau datang menguatkan hatiku. Dalam tangis pun ku tahu Kau ada. Kasih-Mu Tuhan tak
berikan aku, Kaulah harapan selama ku hidup. Ku perlu Kau setiap waktu, Tuhan pegang tanganku. Ku perlu Kau setiap waktu, Tuhan pegang tanganku. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.